Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di YouTube channelnya Satu Frekuensi. Kali ini momennya spesial banget nih om menurut gue. Bener, ini momen yang paling gue tunggu. Thank you. Iya, sumpah. Thank you. Makasih banyak banget. Udah lama banget gue pengen review motornya Nakia. Nah om, sebelumnya nih, boleh perkenal diri dulu namanya siapa om? Boleh. Halo semuanya, terima kasih udah nonton channel ini ya. Jangan lupa di subscribe dulu. Mantap. Ya, sebelumnya nama gue Misel Satriadi, biasa dipanggil Misel. Instagram gue @miselstriadi, YouTube-nya Misel Satriadi. Gue tinggal di Bekasi. Ini jauh sih ke sini. Oh jauh? Iya. Di sini? Iya jauh kayaknya. Saya jarang keluar. Oh gitu. Cuma tadi sekalian pas lagi di jalan, jadinya mampir ke sini deh. Iya. Sempet-sempetin lah. Jadi ya, gue pokoknya dari SF ngucapin makasih banget nih. Sama-sama om. Makasih Ibaratnya banyak banget udah influencer. mau di review. Sebelumnya ya memang ada beberapa yang mau review, cuma momennya waktunya aja sih sebenarnya gitu. gitu. Iya. Bukannya so sibuk ya, cuma Emang sibuk? ya kadang susah sih om. Oh, benar, kadang benar. sananya nggak bisa, sayanya bisa, sananya Betul. nggak bisa. Gitu. Paham. Nah ini gue izin mau nge-review motor Nakia nih. Boleh om. Nih asal om tahu nih, Nakia ini salah satu panutan gue, bisa dibilang. Kalau kalian tahu, motor gue juga dulu warnanya sama kayak Nakia. NMAX tapi ya? NMAX New. Waktu itu juga gue pernah DM lu tuh. Oh, oke. Nah, enaknya review dari bagian kokpit dulu kali ini om ya. Boleh banget, boleh banget. Kokpit sendiri, gue lihat itu visor, windshield itu bawaan ori apa udah ganti om? Ini windshield pakai Sekbil. Oh, Sekbil Sekbil. bubble yang smoke. Iya. Nah, sebelum jauh-jauh nih, gue pengen tahu nih konsep motor itu lebih kemana sih? Sebenarnya kalau misalnya gua ya lebih ke, kalau dibilang proper ini kan banyak arti ya. Misalnya ada proper yang memang buat racing, Betul. proper yang memang dia modifikasi. Kalau gue sih lebih ke simple elegan aja sih. Simple Iya, elegan. simple elegan aja. Cocok. Nah, master rem sendiri udah ganti belum om? Master rem gue pakai Nissin Axial. Nixin Axial. Iya Axial, dia bukan radial, masih yang Axial. Yang kanan. Yang kanan. Yang kanan. Banyak yang nanya sih kalau sebenarnya Nissin Axial ini ngangkat atau enggak di 4 betul. piston. Betul itu dia. Kalau ntar Mas nyobain pencet, pas lagi ntar ada footage bisa dicobain sih. Menurut gue ini udah pas banget lah. Pas dengan banget. harga yang nggak terlalu mahal, kalian bisa dapat pertama build quality, kedua nyamannya tuh dapat nggak keras sama sekali. Kalau boleh tahu nih om, range-nya berapa sih? Nissin itu kalau nggak salah 700 ya? Untuk 700.000. Master remnya itu udah include si fluid tanknya. Cuma ini gue ganti ke WR3. Oh iya benar. Kalau sebelah kiri sendiri itu cuman ganti handle atau gimana? Ganti master couplingnya RCB. Iya, RCB yang S1. S1 ya benar. Terus gue lihat itu ada tempelan tuh om di kokpit tuh. Itu tempelan apa tuh? Ini tempelan ini banyak banget yang nanya ya. Maksudnya ketika gua ngevlog, ketika gua riding, mungkin kalau ada yang enggak pasti nanya bracket handphonenya pakai apa. Gua pakai X-Guard. Harganya tuh berapa tuh? Harganya kalau nggak salah ya range 700 sampai 900. Wow. Kalau buat tempelannya doang. Untuk tempelannya iya, jangan lupa beli di HP-nya atau casingnya. Biasanya kalau pakai iPhone, dia ada casingnya lagi. Tapi kalau nggak pakai iPhone, non iPhone, gue cuma tempelan gini aja. Oh gitu. Oke. Tapi itu kuat tuh om ya? Kuat. Jadi gue pernah nanya juga sih. Pernah ada videonya juga. Jadi dia naik sepeda, dia pakai yang tempel di handlebar ya. Di handlebar ditarik orang. Biasanya kalau orang narik itu kan memang cepat gitu ya. Betul. Ketika dia nggak dapat pasti dia kabur dong. Iya. Nah, jadi ya menurut gue masih safety sih. Pas ditarik masih nyangkut gitu. Karena kan memang ada kunciannya di samping tuh warna hijau. Nah kalau tempelan depan itu buat kamera, GoPro atau apa? Iya, tempelan depan itu buat GoPro yang itu sebenarnya karena Sena itu kan bisa connect hanya ke GoPro Hero 4. Nah, jadinya itu buat mic gua lah bisa dibilang. Second cam sama mic gua. Oh gitu. Kalau misalnya lagi ngevlog. Ini gue masih awam banget nih masalah GoPro. Santai. Gue juga masih Nanti belajar. Terus sama-sama belajar gua. Spion sendiri, spion pakai apa tuh? Spion gua pakai Scarlett Racing. Scarlett Racing. Bisa dibilang modelnya sama kayak Puig lah. Oh gitu. Cuma kalau Puig harganya menggila banget kan. Kali ini sampai jutaan, ini cuma 300.000 apa 400.000 gitu. Lupa gua. Murah lah ya. Iya, pokoknya kalau yang mau lihat di link di highlight gua lah ada. Oh, nanti boleh tuh dilihat IG-nya Om. Nama IG-nya apa tadi? Misel Esteri. Nah, itu dia. Thank you. Untuk bracket tabung pakai apa tuh Om? Bracket tabung gua masih pakai WR3 juga sih. Yang silver ya? Iya, WR3 silver. Waktu itu berapa kisaran? 100-an lah, iya 100-an. Kalau nggak salah gitu. Tabung minyak rem udah ganti yang big. Tadi pakai apa tadi? Tadinya pakai Nissin, dia big juga, cuma dia ceper. Oh, ceper. Dan warnanya memang warna-warna standar kayak fuel tank lah. Beda sama yang ini kan smoke big gitu kan. Terus kalau dari segi speedometer ada pergantian nggak? Speedometer nggak, masih original. Masih original. Terus, nah gue pengen tahu nih, karena pas waktu itu gue niru warna lu, ternyata warna dari asli beda nih. Betul. Ya kan? Betul banget. Lu kalau boleh tahu, lu ngecat di mana sih? Sebenarnya gue ngecat di Raw Racing Division ya. Dia itu ada dua, Raw Racing Division atau R Auto Works. Itu sama-sama aja sih. Kalau racingnya lebih ke mesin,
Air Auto Works lebih ke painting ya. Jadi gue ngecat di sana. Ini gue sebenarnya terinspirasi dari mobil di Stance Nation ya. Jadi karena gue follow Instagramnya Stance Nation, gue lihat ini kayaknya warna cocok deh. Karena emang gue sering banget kalau misalnya warna pasti gue nyari inspirasi dari mobil. Pasti mobil, ya Gitu. betul. Dan emang pas lagi ngecatnya itu banyak macamnya sih, gimana ya? Agak sulit lah. Karena kan Maksudnya? dari foto sama asli pasti beda kan? Itu dia, Gitu. benar. Pasti namanya setiap fotografer punya presetnya sendiri. Betul. Gitu. Tapi emang cakep banget sih asli, sumpah. Demi apapun, gue ngeliat lebih asli, Thank you, Mas. wah anjir keren banget. Sumpah, nah kita main di bagian depan nih Om. Boleh. Sekarang nih, depan ini lu udah make shock USD. Gue pakai stok USD KTC. KTC. Iya. KTC yang gold gitu. Itu emang gold gitu Emang apa gold, gitu? emang gold. Oh, Emang gitu. gold gini. Itu harganya berapa Om kayak gitu? Gua dulu itu barunya masih 2,5 juta. Sekarang udah 3,5 juta. Wow. Naik. Nah, gue dapat second waktu itu. Di harga 2 jutaan ke bawah lah, gue lupa berapa. Tapi kalau USD itu sendiri dia cuma ganti Bottomnya doang. bottomnya doang apa sama Kalau segitiga sih? USD KTC Aerox ini sampai benar-benar segitiganya. Segitiga juga? Iya. Jadi segitiga lebih gede, baru pakai USD. Nah, di situ gue lihat tuh ada pemanis-pemanis tuh Om. Apa namanya? Spakbor tuh di karbon. Di karbon. Nah, gue pengen tahu nih, yang udah di karbon apa aja sih? Kalau yang udah di karbon, yang kalian bisa lihat ya di sini ada batok gua, batok depan, nah. body V, spakbor depan, laci, cover tangki, footstep, CVT filter, cover knalpot. Lumayan banyak juga tuh. Iya. Itu kira-kira habis berapa itu? Wah, gua nggak ngitung sih mas. Waduh. Maksudnya ada catatannya. Ada catatannya. Iya. Ntar mungkin ditulis bawah aja kali Boleh, ya. boleh. Ntar gua kasih rinciannya ya. Boleh. Nah, itu lu sendiri di mana tuh Om? Kalau karbon, Kevlar ya? ya gue udah pasti di Zano Kevlar. Wih. Zano Kevlar udah, karena gue dari zaman NMAX udah seneng main karbon ya. Gue udah hampir kayak nyobain, mungkin ini yang dulu-dulu ya, gue nggak tahu sekarang-sekarang. Yang dulu tuh kayak gue di Tokped hampir gue coba semua nih mas. Beli karbonan, ternyata nggak ada yang pas. Semenjak Paling ada cocok? Zano, ya cocok. Gitu. Oh, oke. Om, lu sendiri kan tadi pengereman dari master udah nih. Betul. Nah, kaliper sendiri pakai apa sih? Kaliper gue pakai Nissin juga, Nissin lagi 4 piston. Wow. Tadinya 2 piston, sekarang 4 piston. Karena nyari view gemuknya aja sih, view padatnya di depan. Gitu. Tapi pengereman ntar bisa dicoba. Ini enak banget sih menurut gue. Oh gitu. Iya, banyak yang bilang, yang tadi gue bilang ya, banyak yang bilang ini sebenarnya enak nggak sih gitu loh. Keras banget nggak sih? Kalau Tika udah coba, ternyata dia ngerasain feel-nya tuh ya beda. Ini tuh feel-nya emang menurut gue ya pas aja sih. Pas. Nah, makanya banyak yang bilang kenapa nggak ganti yang radial mas? Enggak, ini udah pas buat gue. Iya. Iya, karena mah rata-rata orang pada makainya radial ya Betul. daripada aksial ya. Betul. Dari pelek sendiri nih, Om, gue lihat lu pakai Virosi. Betul. Kenapa lu memilih Virosi daripada brand lain? Jadi cerita awalnya itu, gue pas lagi ngambil Aerox ya, tahun 2019, belum ada merek lain yang velg buat Aerox. Aerox, iya. Adalah si Virosi ini, karena memang belakangnya tromol kan. Oh iya. Ya udah gue ambil Virosi, plus harganya gue dapat murah waktu itu. Belum kayak sekarang ya, sekarang di atas 1 juta semua ya. Dulu gue dapat Virosi yang Star Max yang gue polish. Mungkin tahu yang sebelumnya. Iya, tahu. Itu gue dapat 850.000 doang. Murah ya? Iya. Tuh, makanya gue pakai Virosi sampai sekarang. Ya Virosinya ngasih buat di gimana sih ya, ngasih buat biar orang tahu gitu. Oh, ada gitu. model Iya, baru, iya, jadinya iya, gue iya. dikasih dan gue nyobain fitment kayak gini lah. Biasanya upsize, sekarang downsize gitu. Emang enak ya kalau misalnya orang yang udah terkenal ya. Ya Allah, masih bertahap. Mudah-mudahan gue bisa seperti Aduh. lo, Om. Asli. Nah, tapi kalau dari segi ban sendiri lu pakai ukuran berapa nih? Ban gua ini lagi pakai downsize ya. Downsize. Downsize nggak downsize banget. Yang penting masih enak dipakai, enak dilihat. Betul. Depan gua pakai 100/80, yang belakang gua pakai 120/80. Ring 14. Ring 14. 14. Lebar velgnya depan 3 inch, belakang 4 inch. Nah, kalau tadi lu bilang lebarnya Virosi itu sama standar beda nggak sih? Beda. Lebih Gedean lebar Virosi. Iya, tapi Virosi lama sama Virosi baru lebarnya sama. Oh, sama. 3-4 inch. Untuk cornering gimana? Kalau yang pakai upsize udah jelas enak. Kalau pakai ini kemarin nyoba bener cornering tipis doang kayak di Grand Wis iseng-iseng doang, itu udah mentok sama standar sih. Oh gitu. Jadi ngeri-ngeri sedap juga. Karena kan bannya memang harusnya dibentuknya ke samping karena dia upsize ini jadi lurus. Iya, oke. Jadi agak ngeri lah. Tapi emang untuk look enak banget sih. Iya. Dilihat. Dis lu pakai apa tuh? Dis gue pakai keluaran dari Nissin juga. Namanya Cemco Wheel. Produknya Cemco. Sebenarnya Nissin itu produk Cemco. Cuma Cemco itu kalau misalnya kalipernya Nissin gitu. Cuma kalau disnya ya Cemco Wheel. Untuk ukuran 260 mm. Standarnya Aerox berapa? 230. Oh, berarti Kalau naik ya? 230, naik. Berarti di kaliper sendiri itu nambah bracket apa enggak?
Nambah ganti bracket. Jadi Ganti bracket. memang dari Nissin udah nyediain. Kalau memang ditanya dis lu nih buat dis standar atau dis 260. Nah, gue 260. Kalau misalnya pakai dis standar, kalipernya nggak masuk juga di bannya. Oh gitu. Iya yang gue tahu Kayak di memang. pelek ya? Iya kayak Nissin Mentok. gitu memang. Jadi pasti tanya ya berarti mau dis yang 230 atau Iya, 260 betul. gitu. Kalau misalnya pakai dis standar mentok pasti. Nah, ini mungkin cerita sedikit nih Om. Boleh. Gua belum lama ini ngelihat lu bisa gue bilang sih apa ya, niat banget. Lu beli baut-baut sampai hujan-hujanan sama Zen. Betul, iya. Itu gue ngeliat, buset nih orang niat banget deh kan. Itu juga gue liat waktu itu lu beli baut nyampe harga 1000-an bener gak sih? 1000 bener, 1000. 1000 itu apa aja tuh yang lu dapat? Sebenarnya tuh gue tuh udah setengah ya. Ah. Jadi Zen habis 2000-an lebih. Jadi kalau misalnya kalau kalian lihat di Tokopedia-nya si jual baut ini si Speed 60. Ya, Speed 60 ini full Aerox itu 2,3. Full. Kalau stainless ya. Oh iya. King Nut yang gue pakai ini 2,3. Nah, kemarin gue cuma 1000 dan itu kan cuma setengahnya ya. Gue cuma kayak ganti-ganti yang memang belum diganti aja. Oh, kayak gitu. misalnya bagian CVT, mountingnya, cover, terus di bagian CVT yang dalam ininya nih, gitu. Tapi body aman tuh habis hujan-hujanan gitu. Aman sih alhamdulillah. Itu gue liat Zen lepek banget. Ya, Zen kan nggak pakai jas hujan. Ah. Ya dia katanya besoknya kerokan. Kalau gue 3 hari kemudian COVID gue. Waduh, oh gitu. Iya. Kalau cover filter gue liat udah karbon nih. Betul. Nah, gue juga tahu, gue sempet lihat video lu udah make kiriannya Zen. Betul. Full spec apa enggak? Full spec. Iblis. Setan. Setan ya, paketnya paket iblis. Oh, paket iblis Iya, namanya. paket iblis. Jadi bukan setan lagi ya. Iya. Nah, itu sendiri menurut lu ada perubahan signifikan nggak sih? Menurut gua kalau misalnya based on review di YouTube yang kalau kalian yang udah Iya. nonton ya. Gue udah memang nonton sih. Menurut gua signifikan banget sih. Jadi lebih responsif parah, motor gua jadi lebih enak. Jauh lebih enak. Berarti kualitasnya Ya kalau kalian sekarang banyak mereknya Mas ya. Betul. Apalagi merek-merek yang besar memang ngeluarin yang kebanyakan yang ngeluarin juga lah gitu. paham. Nah, menurut gua orangnya malas coba-coba. Kemarin gua karena dipersuade aja sama Zen. Coba dulu. Iya. Ya akhirnya gua mau coba dan memang ya enak gitu. Iya. Gue sempat nonton. Signifikan. Iya. Signifikan. Lu yang jauh-jauh dari Bekasi ke rumahnya Zen daerah mana Betul, tuh? Pasar Rebo. Iya. Sampai berapa gue lihat itu yang di maps tuh, gue lihat tuh Iya, berapa jam lu lihat ya kan gitu. Nah, dari sambil minumnya enggak apa-apa. Dari Shock sendiri nih, gue lihat mereknya ternama banget nih. Betul, gue pakai Olins YH686 yang old version. Untuk ukuran sendiri, Original sih, standar sih. Standar. Ini nggak naik deh, iya standar kok. standar Aerox berapa sih? Gue dulu punya Aerox tapi gue nggak tahu dah. Gue takut salah ya, kayaknya 330 deh. Ya, Tapi nggak tahu deh, ntar dicek aja. Iya, kalau salah bisa komen lah di Iya, bawah. iya. Nah, kalau dari spakbor ada yang dulu potong apa belum tuh? Gue potong ini. Potong berarti? Potong. Potong sendiri apa biasa bengkel? Bengkel di SBM gue. SBM. Iya, SBM. Banyak kok yang di dia yang kayak ngomong, Mas saya mau potong kayak punya gue gitu. Karena kan gue emang bukan riset ya, gue memang ngeliat punya orang juga. Cuma ya memang ada yang kayak harus presisi atau Oh apa. iya, gitu. betul. Iya emang harus ini banget sih. Iya gitu. Soalnya kan banyak nih macam-macam potongan kan memang kreasi sendiri kan banyak ya. Betul. Nah, untuk knalpot sendiri kayaknya make knalpot 1000 umat. Iya betul. Waktu itu gue pernah ngeliat Om, lu make knalpot sempet diganti Betul. brand lain. Betul. Kenapa lu balik lagi ke sini? Jadi dari zaman gua NMAX Old Ah. ya, gua udah suka banget sama produk si Rob One ini. Rob One. Iya, Rob One ini. Dari dia belum di emboss atasnya sampai sekarang udah di emboss. Emboss, iya benar. Memang ya looks-nya memang rada-rada aneh. Gue udah make dari awal dan gue emang suka sama looks-nya. Suka sama looks-nya. Kalau orang bilang ngempos atau enggak, gue masih belum bisa bedain sih Om. Oh gitu. Ya, karena gue awam banget soal mesin ya. Tapi menurut gue bertenaga sih bertenaga. Bertenaga benar. Ya, nggak ngempos sih menurut gue gitu. Kenapa balik lagi? Ya balik lagi ke looks sih. Lebih kayak cocok aja sama Cocok yang sama ini ya. Karena waktu itu juga kalau nggak salah pernah lu benerin ya di bengkel knalpot Iya, kan? benar pernah dibenerin di bengkel knalpot. Terus tiba-tiba gue liat ganti. Ganti terus, keris, ganti standar, balik lagi ke ini. Iya. Nah, kalau gue liat tadi dari apa namanya radiator udah ganti tuh. Ya, radiator gue pakai AI. AI. Itu ngincer looknya aja atau gimana tuh? Sebenarnya kalau misalnya ada suhu temperaturnya ya, gue juga penasaran sih Oh, di Aerox nggak ada ya? Nggak ada. Oh, nggak ada ya? Bener-bener pengaruh atau enggak sih gitu loh. Cuma karena memang nggak ada ya, gue nyari looks-nya sama, ya looks-nya jadi bagus kan. Semoga aja fungsinya memang masih terjaga. Kayak Ada. misalnya jadi lebih adem ya lebih baik dong motornya gitu. Standar lebih adem lebih enak kan harus. Nah, ini gue liat lu kayak lu make apa sih, Intake ya? Apa sih itu? Apa Ini. standar iya? Velocity ya? Velocity. Iya, Velocity gue ganti Kawahara yang stainless sih. Kenapa milih Kawahara tuh? Dia tuh Kawahara nggak plong gitu loh. Dalamnya memang kayak ada Sekatan. iya, bukan sekatan ya, apa ya sebutannya?
intinya sama kayak ori lah, ada kayak gitu-gitunya. Oh iya. Jadinya nggak langsung bener-bener plong gitu, enggak. Nah di situ gue liat tuh ada biru-biru. Itu biru-biru apa tuh? Itu selang hawa sih sebenarnya. Selang hawa. Iya, selang hawa. Ini namanya selang hawa. Ah, mereknya apa tuh? Gue pakai Uma. Yang sebelah kanan ada radiator Selang biru kanan juga. Biru juga, cuma itu selang bensin. Selang bensin. Iya, Nah, selang bensin KTC. terus ada lagi nggak nih Om yang kurang? Dari kelistrikan ada yang lu ubah-ubah? Nggak ada sama sekali, masih standar. Lampu, sen, stop lamp. Lampu headlamp standar. Cuma ganti lampu senja aja. Sen depan cuma cat reflektornya aja. Oh, gitu. Biar lebih smoke. Stop lamp belakang standar, sen belakang standar. Nah jok sendiri masih ukuran masih standar nih, belum semua dipapas. nih. Nggak ada dipapas. Sarungnya juga standar. Oke. Nah Om gue pengen nanya sama lu nih Om. Boleh. Lu pribadi ini kan bisa dibilang anak motor ini pada suka riding, Betul. ya kan? Lu sendiri tuh lebih suka San Mori kah, NR kah, Touring kah, atau apa? Gua sih lebih prefer kalau dekat-dekat San Mori ya. San Mori. Gua bukannya nggak suka NR, mungkin sekali-sekali pernah. Cuma gua lebih ke bisa nggak sih NR itu mulainya habis maghrib pulangnya jam 10 gitu. Bisa nggak sih kayak gitu. Jadi gua sebenarnya gue orangnya malas begadang ya. Soalnya kalau begadang besoknya badan nggak enak, jadi kayak nggak enak badan. Oh gitu iya, sih, kayak iya, sakit, bener, masuk bener. angin apalah. Emang jompo aja nggak ngerti sih. Enggak dong. Cuma ya emang lebih suka touring, tapi touring jalannya nggak pernah malam juga. Harus pagi. Iya harus pagi atau subuh lah. Dekat-dekat ini katanya lu mau touring nih? Iya, gue besok mau touring. Asik. Towing riding. Touring. Iya, touring. Jadi touring itu riding. towing riding. Towing sendiri. Sendiri. Gue mau ke Malang, besok motornya jalan ke Malang, pokoknya tanggal 3 sih. Nah, lu sendiri nih Om. Lu kenal nggak sih sama perkumpulan yang namanya SF, satu frekuensi ini? Mungkin sempat lihat ya. Mm-hmm. Apalagi fenomena dengan NMAX New ini kan. Iya. Gue kayaknya kenal dari NMAX New ini. Terus yang sering DM si Rex Max kan, Om Rex. Oh iya, iya benar Om Rex. Jadi gue sempat kepo juga satu frekuensi itu apa sih gitu. Ternyata kan perkumpulan NMAX gitu lah ya. Lebih ke NMAX New, cuma sekarang katanya udah ke NMAX Old juga ya. Betul. Jadi ya mungkin taunya itu doang sih. Terus baru tahu punya YouTube juga dari Viko kemarin. Oh gitu. Viko bilang, Mas mau review nggak sama SF? Emang SF punya YouTube? Ada. Oh ya udah jadinya gue sempatin diri lah. Sebenarnya kan lebih ke simbiosis mutualisme ya. Betul. Gue juga butuh narasumber untuk vlog gue, untuk review. Ya mungkin orang lain juga butuh gue untuk narasumber. Betul. Jadi ya saling ya, bertukar aja sih. Betul. Saling sama-sama. Ya emang gue sebenarnya waktu itu bilang sama Om Rex, ayo dong bisa nggak ketemuin atau sama Om Michelle nih, apalagi kok bisa buat di YouTube SF. Ya. Karena emang gue, aduh enak banget ya. Nah lu sendiri Om, lu masih single apa ya? Udah ada pasangan belum sih? Udah married gua. Udah married? Udah nikah ya. Oh jadi udah married nih, jadi buat kalian nih para cewek jangan coba mendekati deh, daripada nanti gimana kan gitu. Terus, nah gue pengen nanya lagi nih, ini kan belakangan ini kan bisa dibilang banyak orang-orang yang pengen terkenal tapi caranya salah nih. Terus juga gue kaget tuh di situ lu sempet nyampe speak up, buset dah gue bilang gue juga itu agak aneh sih sama fenomena yang hampir terakhir yang kemarin ya. Jadi banyak juga yang ngomong, tumben lu mas kayak iya, gitu. gue juga kaget, lah kok nih misal nyampe ikut-ikutan gue bilang gitu. Ya gimana ya, gue mungkin biasanya juga masa bodoh ya, cuma kemarin kayak agak gerah aja, kenapa sih harus ada orang yang seperti ini. Iya, gitu. betul. Sebenarnya cara dia ya banyak kok cara yang bisa dilakukan tanpa harus kayak gitu. Betul. Cuma dalam satu sisi kalau dibilang baper ya sebenarnya bukan baper sih. Bukan baper lah. Kenapa dibilang motor ke pasar, kita juga kesinggung. Ya mungkin karena emang udah hobi banget kan ya. Iya. Cuma ya hobi banget juga nggak sampai ya, kita juga nggak harus berlebihan gitu loh. Negurnya yang baik-baik aja, nggak usah sampai kayak lu ngehina keluarganya juga. Iya benar. Ya kalau memang dia salah ya dia salah aja gitu. Ada pesan-pesan nggak nih buat kawan-kawan semua nih yang suka riding nih? Yang suka riding ya tetap keep safety riding aja sih mas. Tetap harus pakai helm, jaket, celana panjang, sepatu. Menurut gue itu sih. Soalnya itu penting banget. Iya, pakai helm aja kalau kecelakaan. Waduh, ya kayak gue yang pas X-Max kemarin kan. Gitu. Jadi ya tetap harus hati-hati lah. Itu dia. Jadi mungkin reviewnya cukup nih kayak sampai sini cukup nih. Ya kan ada lagi gak yang kurang? Kali gue ada yang kelewat gitu kan? Radiator. Oh ini, lu project kedepannya itu apa sih? Project kedepannya ya detail-detail kemarin udah selesai ya, kayak baut-baut dan sebagainya. Ya gue lebih ke ya udah enjoyin aja, kalau memang ada yang di upgrade ya bakal gue upgrade, kalau nggak ada ya udah dipakai aja. Gue lebih kayak gimana ya, lebih let it flow aja lah. Nggak ada, kalau dulu mungkin kalau sebelum jadi ada goal list-listin nih. Apa sekarang kayaknya ya udah sejalannya aja gitu. Nah, ada nggak
keniatan pengen main mesin? Ini pertanyaan sering banget sih. Iya, itu Sering dia banget makanya. sering banget mampir ke gua. Heeh. Pengen main mesin apa enggak? Heeh. Gue orangnya pertama malas banget ke bengkel ya, bolak-balik ke bengkel. Heeh. Banyak sih yang nyaranin, enggak kok mas, enggak kayak gitu banget gitu loh, enggak sesering itu lu balik ke bengkel, aman kok kata dia gitu ya. Cuma untuk build-nya lagi, gue harus bongkar-bongkar body lagi, mungkin harus ngumpulin niat lagi kali ya, sama ngumpulin budget kan. Iya. Biasanya kalau misalnya yang setengah-setengah, takutnya bolak-balik. Betul. Jadi gue kayak pengen, ya udah kalau memang mau main mesin ya gue harus nabung sampai udah benar-benar 100% selesai, ya udah gitu loh. Jangan sampai kayak 50 ntar bongkar lagi, naik. Itu gue Buang waktu juga iya, lah ya. Iya, buang waktu karena kan gue juga kerja ya. Terus gue harus Sabtu Minggu gue pakai riding, ini malah gue bolak-balik ke bengkel kayaknya mikir juga sih. Jadi kurang waktu juga buat Iya, keluarga gitu betul. ya. Kayak Kan? motoran terus. Motoran terus. Siap-siap motornya. Tapi untuk range harga nih semuanya kisaran berapa sih habis modif ya, Om? Nah, kemarin tuh gue sempet ya ngitung-ngitung list gue. Modif itu sekitar 30 plus lah. 30 plus. Iya, 30 plus. Waktu itu beli Aerox sendiri harga berapa nih? 28. 28.500. Jadi modifnya lebih mahal daripada harga motor. Iya. Sebenarnya nggak make sense kan? Ngapain sih lu modif mochil sampai kayak segitunya gitu? Cuma kan namanya suka. Iya, namanya hobi susah. Iya, namanya pengen ya gimana gitu loh. Nah, Om, lu sendiri tuh lebih suka pakai helm apa sih? Gua nyobain helm tuh dari awal gue main motor ya. Pertama Zeus. Kedua X-Lite X802. Ketiga HJC. Keempat Agivi Corsa. Kelima yang terakhir nih Arai. Gue jadi agak minder nih. Gue cuma pakai Zeus. Nah, yang paling menurut gue paling enak di kepala ya Arai ini sih. Arai. Iya, soalnya gue gimana ya, kenapa gue bilang enak di kepala? Karena gue udah nyobain sendiri, nyobain kecelakaannya sendiri gitu. Iya. Pas pakai X-Mate kan gue pakai Arai. Itu benar-benar ya gue jatuh, tapi benar-benar safety banget itu helmnya. Terus paling tips dari gue ya, lu kalau memang mau pakai double declick ya memang harus benar-benar ngeklik, jangan sampai setengah-setengah lah intinya gitu. Ya jadi ibaratnya jawaban tadi ini ya itu pribadinya ini ya, jadi bukannya helm yang lain jelek, Betul, bukan, betul. tapi ibaratnya ya menurut Om Michel itu helm yang Di colokan helm itu cocokan kepala. betul. Kalau misalnya kepala kalian misalnya yang lonjong mungkin lebih enak Arai, atau yang bulat lebih lonjong lebih enak Agivi, bulat lebih enak Arai gitu. Jadi masing-masing kepala lah. Nah, ada pesan-pesan kan nih Om buat anak-anak satu frekuensi Om? Untuk depan, nah dikit lagi kita nih mau milat nih. Mau anniversary. Oh, udah mau setahun ya? Mau 1 tahun. Kesan-pesannya ya, komunitas atau perkumpulan ya, lebih kurangin drama sih menurut gua. Karena di dalam itu pasti ada drama. Pasti. Karena gua udah ngerasain sendiri berkomunitas itu seperti apa. Ya drama pasti ada kan. Pasti, nggak Jadi mungkin. menurut gua lebih baik diselesaikan dengan cepat lah. Lebih solid. Solid ini kan banyak maknanya ya. Ketika lu punya masalah, ketika lu ada drama, ya lu harus selesaikan secepatnya. Jangan sampai drama ini menyebar. Melebar. Contohnya dengan simpel aja deh. Karena kita udah di era sosmed ya. Drama paling menyebar adalah satu orang nggak suka nyindir di story, satu orang nggak suka nyindir di story. Itu kebanyakan seperti itu. Pasti akan melebar kemana-mana. Betul, Jadi betul, ketika lu punya masalah, lu punya drama, selesaikan dengan cara ketemu dan cara baik-baik. Nggak perlu ribut-ribut. Itu quotes Ya, dari Michel. ya zaman sekarang nggak perlu ribut-ribut lah, Iya. baik-baik juga bisa. Intinya Betul. jangan mancing. Gini nih, sebenarnya balik lagi ke egois sih mas. Ada orang yang enggak, dia duluan yang update story tapi dia duluan yang nggak mau minta maaf. Ketika lu punya problem sama orang yang itu, ketika dia udah update duluan atau dia speak up duluan, ya lu ajak ngobrol aja. Betul. Nah, lu sendiri Om ini ada perkumpulan apa solo riding? Gue solo aja sih mas, jadi gue lebih ke siapa yang mau main sama gue ya udah ayo riding aja gitu. Kayak terbalik sih kalau kayak gitu. Iya, gue emang kayak gitu. Kalau misalnya gue mau riding, terus ada yang mas mau ikut nggak, ya udah. Kalau misalnya gue bisa gue ikut, kalau misalnya nggak bisa ya gue sendiri. Ada yang ngajak lagi gue ikut gitu. Gue merinding nih lo ngomong kayak gini. Serius. Sekelas lu ibaratnya mau kayak nyampe kayak gitu. Ya lebih gimana ya mas ya, gue nggak mau terlalu deket sih, jatuhnya kayak drama lagi. Gue belum nemu yang circle mungkin ada ya, cuma yang nggak terlalu deket-deket banget. Jadi lebih ke semua aja lah. Mau ada yang ngajak ikut, ada yang ngajak ikut. Jadi nggak ada batasan gue harus ikut seperti yang sini gitu. Lebih ke bareng-bareng aja. Tapi lu sendiri sering San Mori gimana sih Om? San Mori paling muter-muter Jakarta aja sih. Ya, kalau gue lebih muter-muter Jakarta, Bekasi, atau kalau lagi males ya paling KFC Juanda gitu-gitu. Nah, gue pernah tuh ke sana sendiri. Ya enak kan yang rame ya. Asik. Vibes-nya asik banget ya. Asik banget sumpah. Sumpah, kalau KFC Juanda itu vibes-nya asik banget. Iya, FG-nya juga, set. Iya. Sama Gila. di sini tempatnya menurut gue asik sih di sini. Asik. Harusnya bisa dipakai San Mori dengan ada Iya, benar-benar. tempat-tempat kayak gini. Nah, jadi mungkin review kali ini cukup nih.
Boleh review sama ngobrol lah ya lebih tepatnya ya. Iya benar. Nggak review dong. Gue juga makasih banget. Baik lagi gue bilang makasih, bener-bener makasih banget gue dikasih waktunya nih, Sama-sama. kesempatan. Sama-sama. ibaratnya. Guys, jadi ibaratnya review kali ini udah kelar nih sama Om Michelle. Mungkin kok ada yang kurang atau ada yang kelewat, mau dimaafin aja lah. Nah, Sama sekali lagi gue minta maaf ya kalau ada salah-salah kata mm, atau ada salah perbuatan gue. Intinya adalah ambil baiknya, jauhi buruknya aja. mantap itu tuh. Gue suka banget tuh kayak gitu tuh. Gue nggak bisa kayak gitu tuh. Ibarat Thank gitu you ya. Jangan lupa juga biasa di subscribe kalau misalnya emang suka sama konten ini. Terus juga menurut kalian gua harus apa satu frekuensi harus nge-review motor siapa lagi atau mau konten sama siapa lagi, bisa langsung komen di bawah. Mungkin cukup gue dari sekian, gua Ato dan Gue misalnya sukses terus buat satu frekuensi. oke, bye bye. Thank you. Oke, jadinya tadi ada yang ketinggalan satu ya. Pertanyaan mengenai filosofi nama Nakia. Jadi Nakia ini gue ambil kan awalnya bodi motor gue itu hitam doff ya. Hitam doff terus gue cat ke abu-abu. Jadi awal Nakia itu kalau kalian tahu adeknya Black Panther. Adeknya si pemeran Black Panther ini namanya kan Nakia. Nah, gue ngambil dari sana Nakia gitu. Kenapa ngambil dari superhero sih? Kenapa nggak kayak yang sebelumnya yang Olaf? Jadi ini nggak tahu bener atau enggak, gue cuma nyambung-nyambungin aja. Olaf itu kan boneka salju yang di ini ya, yang di Elsa apa Frozen sih ya. Jadi boneka salju itu dia kan memangnya ancur-ancur mulu ya. Entah dia hidungnya hilang lah, entar matanya hilang. Nah, semenjak itu X-Max gue kecelakaan, jadi gue nggak pernah mau pakai nama-nama yang aneh-aneh. Jadi bener-bener yang superhero yang bisa dia jadi terkenal atau memang dia memang jago atau dewa gitu. Jadi gue pakai nama Black Panther kan aneh ya. Jadinya gue kayaknya nama adeknya bagus deh, lucu gitu. Gitu aja sih mungkin.